Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Amanda Reski Rahayu dengan NIM A1C2230076 Amanda Rizky Rahayu dari kelas F001. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Hati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan literasi digital kependidikan. Nah, jadi di sini saya mengambil salah satu materi SMA yaitu penyebaran data tunggal. Mau tahu apa saja yang termasuk ke dalam penyebaran data tunggal? Mari simak video ini ya. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi ukuran penyebaran data tunggal, di mana ukuran penyebaran data tunggal dibagi menjadi 3, yaitu desil, persentil, dan kuartil. Nah, tujuan pembelajaran kita mempelajari materi ini yaitu untuk mengetahui apa saja yang termasuk dalam ukuran penyebaran data tunggal. Nah, yang kedua, mampu membedakan apa itu desil, persentil, dan kuartil. Yang ketiga, dapat membedakan rumus desil, persentil, dan kuartil. Yang keempat, mampu menyelesaikan persoalan tentang desil, persentil, dan kuartil. Langsung saja yang pertama yaitu desil. Desil biasanya dilambangkan dengan DI, di mana desil yaitu nilai yang membagi keseluruhan data terurut menjadi 10 bagian yang sama banyak. Untuk mencari letak desil data KI, maka DI sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena desil adalah nilai yang membagi keseluruhan data terurut menjadi 10 bagian yang sama banyak, maka di sini dibagi 10. Nah, untuk mencari nilai desil, kita dapat menggunakan rumus DK sama dengan SK ditambah D dikali SK tambah 1 dikurang SK. Selanjutnya yaitu persentil. Persentil dilambangkan dengan PI. Persentil yaitu nilai yang membagi keseluruhan data terurut menjadi 100 bagian yang sama banyak. Untuk mencari letak persentil data PI, maka kita dapat menggunakan rumus letak PI sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 100. Kenapa di sini 100? Karena persentil adalah nilai yang membagi keseluruhan data terurut menjadi 100 bagian yang sama banyak. Untuk mencari nilai persentil data KI, maka kita dapat menggunakan rumus EK sama dengan SK ditambah D, SK tambah 1 dikurang SK. Selanjutnya ada kuartil. Kuartil dilambangkan dengan Ki. Kuartil adalah nilai yang membagi data berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak, sehingga terdapat 3 nilai kuartil. Yang pertama, kuartil bawah dilambangkan dengan Q1, yang merupakan nilai tengah antara nilai terkecil. Yang kedua, ada kuartil tengah yang dilambangkan dengan Q2, yang merupakan nilai tengah atau median. Yang ketiga, kuartil atas dilambangkan dengan Q3 yang merupakan nilai tengah antara nilai terbesar. Nah, untuk mencari letak dari masing-masing kuartil, untuk mencari kuartil bawah atau Q1, yaitu kita dapat menggunakan rumus letak Q1 sama dengan 1 dikali N tambah 1 dibagi 4. Kenapa di sini 1? Karena kita mencari letak Q1. Kenapa di sini 4? Karena kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak, sehingga di sini dibagi dengan 4. Nah, untuk mencari kuartil tengah atau Q2, kita dapat menggunakan rumus letak Q2 sama dengan 2 dikali N tambah 1 dibagi 4. Kenapa di sini 2? Karena kita mencari Q2. Nah, untuk mencari kuartil tengah atau Q3, maka kita dapat menggunakan rumus letak Q3 sama dengan 3 dikali N tambah 1 dibagi 4. Kenapa di sini 3? Karena kita mencari letak Q3. Untuk memahami lebih lanjut materi-materi tentang desil, persentil, dan kuartil, maka kita dapat memahami contoh-contoh soal berikut ini. Yang pertama ada contoh soal desil. Tentukan nilai desil data ke-6 dari data berikut. Datanya yaitu 5, 4, 8, 2, 4, 6, 3, 5, 7, 5, 6. Nah, yang pertama-tama kita urutkan datanya dari yang terkecil hingga terbesar.
Jadi 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8. Didapatlah banyak datanya sama dengan 11. Kemudian kita mencari letak desil data ke-6-nya. Kita substitusikan I-nya, I sama dengan 6, karena kita mencari letak desil data ke-6. N-nya sama dengan 11. Atau banyak datanya sama dengan 11. Maka 6 dikali 11 tambah 1 dibagi 10. Sama dengan 6 dikali 12 dibagi 10. Sama dengan 72 dibagi 10. Maka letak desil data ke-6-nya sama dengan 7,2. Di mana nilai 7 sama dengan K dan 0,2 sama dengan D. Untuk mencari nilai desil data ke-6, kita dapat menggunakan rumus nilai desil data ke I. Kita substitusikan K-nya tadi 7, D-nya sama dengan 0,2. Maka nilai desil data ke-6 sama dengan X7 tambah 0,2, XK tambah 1. K-nya tadi 7 tambah 1 jadi 8, maka di sini X8 dikurang X7. Sama dengan X7 adalah data urutan ke-7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka data urutan ke-7 adalah 5. Maka di sini 5. 5 tambah 0,2, X8-nya adalah, tadi data urutan ke-7 adalah 5, maka data urutan ke-8-nya adalah 6. Maka di sini 6. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Maka 5 tambah 0,2 dikali 1 sama dengan 5,2. Jadi nilai desil data ke-6 sama dengan 5,2. Nah, selanjutnya ada contoh soal persentil. Tentukan nilai persentil data ke-45 dari data berikut ini. Datanya yaitu 42, 24, 30, 46, 28, 32, 36, 20. Yang pertama, kita mengurutkan datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. 2, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 42, 42, 46. Maka didapatlah banyak datanya sama dengan 9. Kemudian kita mencari letak persentil data ke-45-nya. I sama dengan 45. Substitusikan I-nya. Kemudian banyak datanya sama dengan 9. N-nya sama dengan 9. Kita substitusikan N-nya. Dapatlah letak persentil data ke-45 sama dengan 45 dikali 9 tambah 1 dibagi 100. Sama dengan 45 dikali 10 dibagi 100. Sama dengan 450 dibagi 100. Maka letak persentil data ke-45 sama dengan 4,5, di mana 4-nya yaitu K, 0,5-nya sama dengan D. Kemudian kita mencari nilai persentil data ke-45-nya. Tadi didapat K-nya sama dengan 4 dan D-nya 0,5. Langsung saja kita substitusikan. SK-nya menjadi X4 ditambah D-nya tadi 0,5, jadi di sini 0,5. SK tambah 1, K-nya 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi di sini X5 dikurang X4. Sama dengan kita lihat data keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata data keempatnya adalah 30. Maka kita substitusikan 30 ke dalam X4 ditambah 0,5. Kita lihat data kelimanya atau X5-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata X5-nya atau data kelima sama dengan 32. Kita substitusikan 32 ke dalam X5 dikurang 30. Sama dengan 30 ditambah 0,5 kali 2 sama dengan 31. Didapatlah nilai persentil data ke-45-nya sama dengan 31. Untuk contoh soal yang terakhir yaitu contoh soal kuartil. Diberikan data berikut. 12, 11, 11, 6, 4, 9, 3, 7, 6, 5, 9. Tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kita urutkan datanya dari yang terkecil hingga terbesar. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 9, 11, 12, 13. Maka banyak data sama dengan 11. Kemudian kita mencari letak Q1-nya. Letak Q1 sama dengan N tambah 1 dibagi 4. Sama dengan banyak datanya atau N-nya sama dengan 11, kita substitusikan.
Jadi 11 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, letak Q1-nya sama dengan 3. Kita lihat data di urutan ketiga adalah 3, 1, 2, 3. Ternyata data di urutan ketiga adalah 5, maka Q1 sama dengan 5. Kemudian mencari letak Q2, sama dengan 2 dikali N tambah 1 dibagi 4, sama dengan 2 N tambah 11 tambah 1 dibagi 4 tadi 3, jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Kita lihat data ke-6-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata data ke-6-nya yaitu 7, maka Q2 sama dengan 7. Kemudian yang terakhir, kuartil 3 atau Q3. Untuk mencari letak Q3 sama dengan 3 dikali N tambah 1 dibagi 4. Sama dengan 3, 11 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 3, jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Kita lihat data ke-9-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata data ke-9-nya yaitu 11, maka Q3 sama dengan 11. Baiklah, sekian pembahasan materi pada hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It tastes good like soul food. Parked up outside in the old school. The new me.